saya yang ngejar bank. Coba bayangin, dari yang awalnya kita jadi kucing kebasahan, jadi macan. Kita pakai baju perisai besi masuk ke bank itu. Karena di PBTR itu kita diajarkan bagaimana facing the bank. Kenapa? Dengan ilmu yang tadi itu kita bisa bebas BDO. Bahkan sekarang nih doa ya, mohon doa. Saya sedang proses minta diskon pokok dari bank konvensional. Siapa yang ingin utangnya lunas? Siapa yang ingin bisnisnya mengganas? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wassohbihi wa maulah amma ba'd. Saya ingin menambahkan sedikit saja masalah utang tadi. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya seperti ini. Yughfarul li syahid kullud danbin illad dain. Ini luar biasa. Kata Rasul, diampuni seluruh dosa orang yang mati syahid. Siapa mati syahid? Yang tewas di medan peperangan membela agama Allah. Jadi kalau ada kawan-kawan yang pergi ke Palestina atau pergi ke Myanmar, pergi ke Afghanistan, meninggal di sana, itu syahid. Kata Allah, diampuni semua dosa-dosanya. Mau dosa membunuh, berzina, miras, apapun lah dosa maksiat yang besar itu, kecuali satu, utang. Jadi kalau ada di sini yang niat jadi mujahid, silahkan ke Palestina, tapi satu, beresin dulu utangnya. Nah ini jadi tadi disebutkan utang wajib dibayar, riba harus ditinggalkan. Karena utang dan riba seperti satu keping mata uang. Pasti kalau ada utang ada ribanya. Utang itu menggagalkan orang masuk surga, riba menyebabkan dia langsung masuk neraka. Jadi satu paket yang tinggalkanlah. Gitu. Oke, saya pensiunan PBTR di bulan April yang lalu. Alhamdulillah, satu yang paling terasa oleh saya ketika sebelum dan setelah ikut PBTR adalah jiwa yang tenang. Waduh, Masya Allah. Kan begitu ya, Allah menyampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik rabbi radiyatan mardiyah, kan gitu. Enak kalau punya jiwa yang tenang itu. Dulu sebelum PBTR, kalau mau jatuh tempo 1, 2, apalagi sudah jatuh tempo, itu kering gitu kan. Kalau lihat dari bank, malas ngangkatnya gitu kan. Kenapa? Karena kita belum punya jawaban. Kenapa belum setor? Nggak ada jawabannya. Yang pasti duitnya emang nggak ada. Tapi pas PBTR Bapak Ibu, saya yang ngejar bank. Coba bayangin. Merinding saya tuh. Kenapa bisa gitu? Itulah ilmunya di PBTR. Dari yang awalnya kita jadi kucing kebasahan, jadi macan. Siapa yang mau jadi macan? Masya Allah. Siapa yang nggak mau jadi kucing? Iya, angkat juga. Itu bedanya. Sebelum ikut PBTR itu kita begitu dihinakan. Karena ingat ya, tabiat berutang itu salah satunya adalah kata Umar bin Abdul Aziz, khalifah waktu itu, siangnya menjadi terhina, ya malam jadi gelisah. Nah ikut TBE apalagi, lalu PBTR, Masya Allah, kita pakai baju perisai besi masuk ke bank itu. Karena di PBTR itu kita diajarkan bagaimana facing the bank, baik bank konvensional maupun bank syariah tadi. Saya punya pengalaman ya, dua bank konvensional maupun syariah. Boleh cerita, boleh nggak? Oke, ini bank syariah dulu nih. Bank syariah ini saya dapatkan keajaibannya setelah ikut MBUBB. Oh enggak, PBTR, maaf PBTR. Jadi setelah ikut PBTR itu saya mendatangi bank syariah. Setelah TBE saya belum, karena waktu itu jeda antara TBE dengan PBTR hanya 2 pekan. Jadi ketika setelah ikut TBE itu saya banyak bermuhasabah dulu bagaimana menetapkan langkah dan kemudian menyusun kepada siapa saja saya berhutang. Dan kemudian berdasarkan ilmu di PBTR itu ada 9 tingkatan kalau tidak salah. Mohon koreksi kalau salah ya para coach. Jadi siapa saja, 10 ya? Siapa saja yang harus kita selesaikan utangnya dari tahap pertama? Pertama adalah karyawan kita, kedua supplier, ketiga orang tua, keempat teman, kelima kalau ada debt collector yang mengancam jiwa, kemudian kalau ada utang yang mengancam marwah, kan pinjol tuh sekarang disebar,
begitu luar biasa. Ini orang udah meninggal belum bayar katanya kan gitu kan. Terus kemudian siapa lagi? Baru masuk ke leasing, baru ke bank, dan terakhir KTA. Nah saya kebetulan yang lainnya sudah selesai di 2 pekan itu, saya ngerah bank syariah. Bank syariah itu saya punya utang kecil sih cuma 125 juta. Sisa pokok maksudnya. Sisa pokok setelah ikut TBI itu sisanya 125 juta. Ilmu PBTR lah yang membuat saya dapat BDO hanya bayar 89 juta. Siapa yang mau bebas BDO? Kurang ini semangat ya. Apa nggak mau bebas BDO? Atau karena belum tahu BDO itu apa? Nah itu pastinya. Disebut BDO nggak bengong pasti karena belum ada maklumah sabikoh kan. Loh keren ya, sekarang saya bisa ngomong maklumah sabikoh. Kenapa? Setelah ikut MTR ini, Masya Allah. Maklumah sabikoh itu adalah pengetahuan yang sudah masuk, informasi yang sudah masuk. BDO itu adalah bebas dan bunga, denda, dan ongkos-ongkos lainnya. Jadi kita ini diajarkan bagaimana yang prinsip bayar utangnya dan tinggalkan ribanya. Bunga, denda, ongkos lain, penalti atau itu adalah riba semuanya. Administrasi dan seterusnya. Maka utangnya yang pokok saja yang wajib kita bayar. Nah kalau teman-teman itu yang lain kebanyakan pakai surat cinta. Terakhir ini saya dengar Pak Coach udah nggak musim surat cinta, langsung ketemu face to face. Nah itu saya termasuk yang tidak pakai surat cinta. Saya hanya sekali datang ke Bang Boris di MTR itu nggak usah pakai bang, abang. Saya ke Abang Boris itu pertama kali bawa buku merah dan menyampaikan bahwa mohon izin mulai hari ini saya tidak akan bayar cicilan. Kenapa Pak? Ini kan Bapak tinggal sedikit lagi. Mau sedikit mau banyak saya sudah hijrah. Oh keren kan? Nyebut hijrah tapi pakai buku merah. Pak kan sudah sesuai dengan akad. Bapak nanda tangan. Iya. Tapi kan dulu saya nggak tahu, sekarang saya tahu akadnya batil. Dari mana batilnya? Coba, akad saya apa? Murabahah. Murabahah itu jual beli. Tapi apakah terjadi jual beli antara saya dengan pihak Bank Syariah? Tidak, yang terjadi adalah Bank Syariah ngasih saya duit, saya belanja sorangan. Tahu sorangan? Olangan sendiri gitu maksudnya kan? Nah itu, ya kan? Jadi ketika itu patah itu. Argumentasi pihak bank patah. Dari mana bisa kita dapat ilmunya? Di PBTR. Apa namanya? Platform bisnis tanpa riba. Jadi kalau kawan-kawan teman-teman sahabat semua ingin bebas hutang, jangan cukup sekedar kemudian di TBE aja nanti. Karena TBE sekali lagi hanya menguatkan fondasi ini ya, di bawah kepala, dadanya. Supaya iman kita kuat, nggak ngutang lagi, meninggalkan ribanya, lalu kemudian bergerak untuk menyelesaikan utangnya. Ilmunya kan belum cukup kalau belum masuk ke PBTR. Di PBTR itu, saya belum cerita sana ya, saya cerita Bang dulu lah biar lengkap. Apa yang terjadi? Tanggal akhir September kemarin, saya tanggal berapa? September tanggal 8 ya. Saya di awal September kemarin alhamdulillah hanya proses kurang lebih 1,5 bulan. Sebetulnya di 1 bulan pertama sudah ada jawaban dari pihak Abang Boris. Pak alhamdulillah sudah disetujui bebas dan bunga, denda dan ongkos lainnya. Tapi baru lisan. Kenapa? Karena Boris ini kemudian kan bergabung dengan Bank Muamalah. Alhamdulillah. Berkat pertama yang utama adalah pertolongan Allah. Karena di TBI itulah kita dibina di tempat apapun segala sesuatunya Islam adalah 100%. Percaya kepada Allah 100%. Itu haramnya riba 100%. Jangan nyampe kita pulang TBI ketemu orang ustadz di kampung punya leasing motor. Siapa bilang riba haram? Terus kita yang dengar begitu, oh ya juga ya, jangan-jangan belum haram. Itulah yang harus teman-teman kemudian kuatkan dengan berjamaah di MTR. Kalau keluar dari rombongan jamaah, insya Allah di luar diterkam serigala atau macan. Banyak itu. Nah, alhamdulillah awal September kemarin sudah balik lagi sertifikat. Bahkan apa? Sertifikat saya, royaknya, jaminan semuanya diantar ke rumah, bukan diambil. Diantar. Saya hanya ketemu sekali dengan pihak bank, sisanya lewat WA. Dan dia telepon ke istri karena istri yang atas nama hutangnya waktu itu memastikan betul ibu mau menghentikan, betul. Kenapa? Alasannya karena kita sudah menghentikan ribanya. Coba bayangkan, nggak perlu pakai surat, nggak perlu ngobrol panjang, dialog,
diskusi, debat, nggak ada. Yang ada kita menjelaskan dengan 3 ilmu. Nah inilah yang pentingnya PBTR nanti. Menghadapi bank itu pertama dengan bersahabat dalam dakwah. Karena mereka itu adalah sama-sama muslim. Objek dakwah kita. Jangan datang ke bank, hei pelaku riba. Jangan begitu. Kabur semua atau satpamnya mukulin kita bisa jadi. Itu bersahabat dengan dalam dakwah. Kedua adalah dengan cara melakukan kelembutan dalam kekuatan. Jadi kita dengan cara lembut menyampaikan kepada mereka. Lembut itu enak kan? Dengan bahasa yang sopan, yang santun dan nyaman di telinga mereka. Itu luar biasa. Kita ngomong merekanya begini. Apalagi udah pakai buku merah. Wah, dahsyat. Yang ketiga adalah dengan cara andap asor. Nah, ini 3 ilmu yang harus diterapkan. Jadi andap asor itu kita kalau punya utang, punya silakan. Aduh, assalamualaikum bapak yang ganteng gitu kan. Walaupun nggak ganteng-ganteng amat gitu kan. Itu ya tadi si Mas nyebut saya ganteng padahal aduh saya lebih ganteng gitu maksudnya. Nah, apa yang kemudian didapat di PBTR tadi saya sebutkan. Kita ini diajarkan tentang bagaimana passing the bank, menghadapi bank. Di situ disebutkan teori hukum. Kebetulan saya punya kantor hukum namanya BGN Partner. Sebagai managing partnernya, saya punya 5 lawyer. Kalau saya itu ya, waktu itu niatnya bukan untuk tolab ilmu dan mencari ridha Allah. Itu ilmu-ilmu yang di PBTR saya comot, saya copy paste, saya kasih ke lawyer. Kaya itu lawyer saya. Kenapa? Dengan ilmu yang tadi, itu kita bisa bebas BDO. Bahkan sekarang nih doa ya, mohon doa. Saya sedang proses minta diskon pokok. Dari bank konvensional, Abang Upin. Ini Bang Upin. Jadi utang saya yang paling gede di sini. Di Bang Upin. 1,35 miliar dari 2016, kecil utangnya Pak. Cuma saya nggak mau bayar semua lah, karena masih ada peluang. 1,3 miliar di 2016, saya cicil sampai 2021 sebelum ikut TBE kemarin. Setelah ikut TBE, saya minta rekening korannya, ternyata saya sudah bayar 1 miliar 112 juta. Berarti kalau dihitung sisa pokok sekitar 250 juta. Tapi ketika dilihat outstandingnya terakhir berapa? 1 miliar 100 juta. Jadi yang gue bayar apa selama ini? Ya, siapa yang ngerasa gitu? Saya. Yang lain yang ngerasa Bu. Luar biasa nih. Jadi bank itu ribanya luar biasa. 100% lebih. Maka akhirnya saya memutuskan. Saya dengan ilmu PBTR itu yang utama apa? Pertama adalah kita harus bertobat ya. Itu di TBE dapatnya, sorry. Kemudian kedua adalah menguatkan bisnis kita supaya dapat uang cash. Saya mau tanya, cara bayar utang dengan cara apa? Ayo. Ya bukan cash dulu dong, pertama dibayar kan? Ya kan? Beresin utang dengan cara dibayar. Bayarnya pakai apa? Pakai duit. Saya siap membantu membayar utang-utang Bapak Ibu. Siapa yang siap? Saya bantu utang pembayaran utangnya, siap? Wah nggak ada siap semua. Saya tanya lagi, siapa yang siap dibantu lunasi utangnya? Angkat tangan. Nah, besok atau kapan mau penyelesaiannya? Hah? Nah iya kalau besok ya janjian kita di depan bank, duitnya kasih saya bayarin, saya bantu bayar. Loh iya kan? Masa sampean yang utang saya harus bayarin? Nah teman-teman semua di PBTR tadi, passing the bank. Utang itu dibayar dengan cara uang cash. Bagaimana cara dapat duit cash di era pandemi seperti ini? Susah. Jual aset kedua kan, setelah bisnisnya kuat dapat uang cash atau dengan cara melepaskan kemelekatan. Apa itu? Jual aset. Saya itu jual aset setelah ikut PBTR. Karena di TBE belum dibahas. Di PBTR lah itu dibahas. Bagaimana dapat duit selain dari bisnis, dari jual aset. Pulang PBTR itu saya pergi ke percetakan, saya bikin mobil dijual. Saya Pajero 2 ditempel jual. Rumah jual, tanah jual, ruko yang kantor saya sekarang jual. Semua dijual. Kenapa? Karena Allah tidak suka kalau kita yang milih. Misalnya, duh saya sayang nih mobil kesayangan saya, saya jual mobil yang butut aja. Atau jual tanah yang nggak saya pakai aja. Atau jual aset yang saya nggak suka. Kagak bisa. Kenapa? Allah yang memilih untuk kita. Dan terbukti. Nggak apa-apa cerita agak panjang Kang Andi, dikit. Nggak apa ya, Masya. Nggak apa nih?
Kalau nggak apa angkat tangannya semua dong. Masya Allah. Siapa yang ingin masih dengar cerita saya angkat tangan kanan, katakan saya. Oke. Saya itu bulan Desember itu ceritanya mau nikahin anak. Itu kan anak paling sulung, Pak, tanggal 20 Desember. Udah 2020. Itu udah yang lalu. Kagak punya duit, Pak. Pandemi kan mulai di Maret 2020. Biasanya semuanya nukik. Saya hanya punya duit dari modal harus kawin itu sekitar 250, hanya punya 150, kurang 90 juta. 160 yang punya. Maka salah satu upaya adalah jual aset. Nggak apa-apa, ini tanah yang paling, itu tanah buat villa di komplek perumahan. Pasang pelang, ada yang lirik, kagak ada. Dan harganya saya tanya kebetulan tetangga saya dari Bank BCA di appraisal, Kang ini 1 meternya sekitar 1,5. Berarti sekitar berapa? Ya karena Covid turun angka. Turun harga jadi 30%. Waduh, tapi nggak apa-apa, yang penting saya dapat duit cash untuk ngawinin anak. Sampai menjelang pernikahan nggak ada yang laku, nggak ada yang nawar. Itulah. Kenapa? Karena hari itu saya masih riba. Terus akhirnya ya pinjam duit dari teman, 90 juta, alhamdulillah dikasih. Nah, hutang 90 juta ini yang saya pinjam buat nikahin itu dibayar lunas oleh Allah 1 hari sepulang saya pulang PBTR. Merinding saya tuh. PBTR tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya saya dulu ya? 22 sampai 24 kalau nggak April. Tanggal 25-nya itu pagi menjelang sholat isyraq ba'da subuh setelah setelah murojaah saya WA karena ilmu pertama yang disampaikan coach, catat kepada siapa kalian berutang lalu sampaikan kalian akan melunasinya, datang atau telepon terserah. Saya WA teman yang tadi dipinjam buat nikahan itu 90 juta. Saya WA, Kang, mohon maaf saya masih proses untuk pencarian uang cash. Dan insya Allah nggak lama lagi karena saya sudah pasang aset-aset saya untuk dijual. Apa yang terjadi? WA-nya saya masih simpan abadikan sampai hari ini. Kang BG hutang apa ke saya? Dia bilang. Coba bayangkan, Masya Allah. Padahal jelas akarnya saya pinjam, ada WA-nya juga. Ternyata dia jawab gitu. Akhirnya Kang kan jelas WA-nya, kan saya screenshot tuh WA saya waktu pinjam ke dia. Dia terus telepon, Kang nggak usah dipikirin, saya sudah anggap itu sebagai bagian akal dalam bisnis kita. Masya Allah, itu yang terjadi. Belum lagi utang yang dilunasi pulang TBE. Saya termasuk orang yang paling bahagia masuk MTR. Tepuk tangan dong. Kenapa coba? Pulang TBE 1 hari, saya dapat pelunasan utang 50 juta. 1 hari. Dan terus setiap acara MTR dari mulai TBE, kemudian kedua PBTR, ketiga MBUBB, keempat SE, kelima BEMIM, semuanya selalu ada keajaiban sepulangnya dan berkisar waktu antara subuh sampai jam 12. Saya nggak tahu, tapi inilah yang disebut oleh guru kita sebagai unlogic. Karena ketika kita memantaskan diri di depan Allah sesuai dalam surat At-Tolak ujung ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa setakwa-takwanya pada Allah itu akan diberikan solusi. Maka mintalah penyelesaian masalah kita semua hanya kepada Maha Pemberi solusi. Lalu kemudian ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rezeki dari arah yang kita tidak tahu. Itu luar biasa. Maka yang tadi itu saya anggap sebagai yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba orang lunasin hutang di era pandemi 140 juta. Jadi utang saya 1,5 miliar lebih itu udah kurang tuh dalam waktu 2 pekan. 2 pekan sebanyak 140 juta. Bukan dibayar, dihapus. Di-delete, dihapus buku kalau orang bank bilang. Itu. Maka teman-teman semua yakinnya pada Allah yang kemudian sudah mewasilakan ilmu-ilmunya melalui MTR yang sekarang upgrade menjadi MMC. Masyarakat tanpa riba miliarder club. Kalaupun di sini punya hutangnya cuma ratusan juta, jadi miliarder nanti insya Allah. Takbir. Amin. Nah, saya sampaikan sekali lagi, jangan sampai telat untuk ikut PBTR agar hutang-hutang kita lunas dan bisnis kita mengganas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.